Oke, ya, teman-teman, kakak-kakak, kita sekarang akan masuk dalam tema sebetulnya pelecehan anak atau hak anak gitu ya. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah film bagaimana seorang anak yang tadinya begitu dekat dengan uncle-nya atau pamannya akhirnya mengalami pelecehan, dia merasa kotor. Bagus dia bisa ngomong sama mamahnya, itu bagus banget. Dan padahal saya menghadapi anak-anak yang nggak bisa ngomong sama mamahnya gitu dan nggak mau melapor, takut mamanya marah, papahnya marah gitu ya. Jadi ternyata respon kita terhadap anak menentukan mereka mau cerita atau enggak. Sehingga ada pertanyaan di sebuah parenting gitu ya, gimana kita taunya bahwa anak kita itu mau deket sama kita atau trust sama kita kalau dia mau bertanya hal-hal yang sensitif dalam hidupnya tanpa merasa takut dimarahi oleh kita gitu ya. Nah, jadi pengalaman tadi mengingatkan kita ada pelukan yang aman, ada pelukan yang tidak aman gitu ya. Jadi ada pelukan penuh kasih sayang, ada pelukan melecehkan. Nah, kita mungkin bisa bilang, oh saya mah nggak mungkin yang kayak gitu. Kita nggak tahu. Saya pernah ada seorang berhadapan dengan seorang anak remaja yang nggak mau banget pegang sebuah biola, padahal dia pinter banget, IQ-nya tinggi banget, gitu. Terus dia bilang, saya nggak mau lagi pegang biola. Kenapa? Ternyata guru biolonya pernah mencium dia sambil mengajari cara memegang biola, gitu kan ya. Itu kan menyedihkan sekali, gitu. Nah, ini cerita kisah nyata juga David. David adalah seorang anak yang sama papahnya selalu disuruh latihan sepak bola. Kenapa? Karena bapaknya adalah pelatih sepak bola, gitu ya. Jadi, ayo David, 1 gol, 2 gol, 3 gol, gitu ya. Selalu papanya nggak pernah puas, gitu. Nah, sampai remaja David nggak terlalu suka banget nih dipaksa, gitu ya. Sehingga akhirnya dia frustrasi, dia mau bunuh diri. Nah, karena dia segera diselamatkan, maka dia bebas. Dan tapi akhirnya setelah upaya bunuh dirinya dia disable gitu ya, atau bahasa lainnya cacat gitu. Nah, itu sebabnya ayahnya tidak memaksa dia lagi untuk bermain sepak bola. Nah, akhirnya ayahnya memaksa adiknya untuk olahraga dengan sangat baik, sehingga akhirnya satu kali dia memenangkan triathlon gitu ya, atau olahraga yang 3 jenis itu. Nah, ironisnya karena merasa benar-benar disingkirkan, tidak berharga, David akhirnya di hari adiknya berhasil justru dia bunuh diri beneran gitu ya. Nah, ini kenapa David nggak punya luka-luka kok di fisiknya, tapi David mengalami pelecehan gitu ya. Nah, pelecehan berkaitan dengan hak anak nih, dari buku Seluk-Beluk Hak Anak. Ternyata kelangsungan hidup dan perkembangan anak perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena yang terbaik untuk anak adalah kita perlu memperhatikan apa yang penting buat mereka. Di satu sisi hindari diskriminasi, pembedaan gitu ya, memberikan secara tidak adil, anak-anak emaskan. Di sisi lain kita perlu memberikan penghargaan buat anak, bukan hanya terhadap kehadirannya, tapi juga idenya, pendapatnya, siapa dirinya, prestasinya. Ini hak mereka loh. Kalau kita nggak kasih sebagai orang tua, kita melanggar hukum loh. Saya studi di Amerika diajarin cara melapor kalau ada anak mengalami pelecehan, gitu ya. Jadi dilaporkan langsung pemerintah bisa nyinduk orang tuanya, interogasi, atau anaknya diambil alih gitu ya dalam hak pengasuhan. Nah, tahun 2020 WHO bikin survei. Rupanya 3 dari 4 anak, 75% berarti ya, 3 dari 300 juta anak dari usia 2 sampai 4 sering mendapat hukuman fisik atau kekerasan dari orang tua atau pengasuhnya. Jadi 1/5 perempuan, 1 dari 5 adalah perempuan, 1 dari 13 adalah pria pernah mengalami pelecehan seksual di usia 0 sampai 17 tahun. Nah, anak yang dilecehkan ini akibatnya akan melecehkan orang lain lagi saat dewasa sebagai the cycle of violence, atau dia akan menyimpan dan itu menjadi luka yang bernanah dan menyakiti, membawa ketidakdamaian, bahkan muncul dampak-dampak lain, usaha untuk bunuh diri, menyendiri, dan sebagainya. Nanti kita pelajari. Nah, apa sih pencegahan yang efektif?
Singkatnya kita perlu belajar sih positive parenting dan hak anak itu apa gitu ya. Nah, siapa sih pihak yang bertanggung jawab terhadap pelecehan anak dan hak anak ini? Bukan hanya keluarga loh, masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah pusat, masyarakat internasional, maka perlu melapor kayak tadi bilang ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang perlu dilaporkan kalau ada pelecehan? Nah, ini memang susah kalau di Indonesia ya, apalagi kalau nggak ada buktinya. Karena kalau saya dengar dari teman saya yang di Papua, pendeta gitu ya, kalau terjadi pelecehan pada suami, ya istri biasanya, terus anak gitu ya, lapor dengan barang bukti. Jadi si pendeta tuh biasanya punya teman orang kepolisian, orang rumah sakit untuk visum, dan orang gereja gitu ya. Nah, itu satu paket tuh biasanya untuk kekerasan pada perempuan atau anak gitu ya. Tapi kalau pelecehan yang seperti ini, kalau yang tadi kayak di film tadi itu nggak ada bekasnya kan gitu ya. Nah, apa itu pelecehan? Pelecehan itu adalah nah ini, sikap yang merendahkan sehingga menimbulkan trauma, tidak terselesaikan melalui aksi di mana menimbulkan sebuah luka, bahkan juga bisa kematian. Secara emosional juga bisa terluka dan mengakibatkan kerusakan yang serius pada anak. Nah, ini pelecehan. Jadi hati-hati kalau kita merendahkan anak, anak merasa tidak berharga dan rendah, itu pelecehan. Nah, 5 sikap yang seringkali dilakukan oleh orang-orang tua adalah mengabaikan anak. Artinya apa? Ya udah, pengabaian terhadap haknya dia, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk memberikan pendapat dan ide sesuai apa yang ada di pikiran dan perasaannya gitu ya. Kita sering abaikan, masuk pelecehan. Lalu terjadi pelecehan fisik tanpa kita sadari, menyakiti fisiknya, memaksakan bagian fisiknya melakukan sesuatu tanpa dia menghendakinya. Yang ketiga, pelecehan seksual. Apa itu? Menyentuh, merendahkan bagian yang sangat pribadi gitu ya. Nah, yang keempat, pelecehan emosi. Ini yang sering kali kita tidak sadari karena sakitnya tuh di sini loh, nggak kelihatan, nggak ada bekasnya gitu ya. Nah, membuat perasaannya terluka. Dan yang terakhir, eksploitasi. Hati-hati kalau kita pikir anak kita bisa menghasilkan uang, lumayan lah potret-potret, bisa buat beli motor gitu ya. Nah, hati-hati kita memanfaatkan demi kepentingan pribadi kita. Dia sebagai sumber daya gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan pelecehan fisik? Mungkin kita tahu, tapi saya ulangi aja. Ketika seorang memaksakan anak dengan memegang bagian fisiknya, ayo pulang gitu ya, diseret anaknya gitu ya, atau menyakiti bagian tubuh anak, pukul, jewer, jiwit, gebuk, apalagi iket gitu ya. Wah, Ari Hanggara banget gitu ya. Aku sedih banget tuh ngeliat film itu. Terus mengatakan hal yang negatif tentang fisik anak, body shaming. Ingat, body shaming itu adalah bagian dari alasan kenapa anak-anak mahasiswa ingin bunuh diri. Kekurusan, kegemukan, badannya tidak ideal, menyebabkan akhirnya pelecehan sehingga emosinya merasa terganggu fisik karena fisiknya dibicarakan gitu ya. Lalu membuat anak ditertawakan karena fisiknya, hati-hati gendut loh gitu. Si gendut ini loh makan mulu gitu ya. Hati-hati itu pelecehan saudara-saudara, memainkan tubuh anak tanpa izin gitu ya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman orang-orang terdekat atau apa memainkan alat kelamin misalnya gitu ya, dicolek-colek gitu kan. Saya pernah tuh satu kali ketemu satu ibu gitu ya, karena dia perawat, terus udah gitu bercandaannya tuh pegang-pegang alat kelamin gitu kan, itu memainkan tubuhnya itu pelecehan. Menyentuh anak dan anak nggak suka, hati-hati kalau punya ada bayi lain, lucu ya, pegang-pegang, gendong dong gendong, anaknya nangis gitu ya. Nah, itu melecehkan fisik anak gitu ya. Nah, pelecehan seksual kita tentu tahu, tapi ini seringkali kita tidak tahu kalau terjadi pada anak kita, atau saat kita memaksakan anak untuk aborsi, memaksakan diri aborsi, memaksakan memegang bagian pribadi, menunjukkan gambar atau film berkaitan dengan seksual seperti yang di film tadi, masturbasi di depan orang. By the way, ini ada di sekolahan gitu ya, anak masturbasi, anak-anak lain nggak mau ngelihat dia masturbasi, nggak mau duduk di kursinya gitu kan ya. Terus mencium tanpa izin, jadi hati-hati kalau ada bayi-bayi itu dicium-cium gitu ya, anaknya nggak mau lagi, udah jutek-jutek gitu kan ya. Terus mempermainkan area seksualnya, mencumbu gitu ya. Nah, mengapa sering terjadi pelecehan emosi, kakak-kakak?
Karena alasan klasik. Jadi kalau tadi kan seksual sama fisik. Nah, ada yang namanya pelecehan emosional. Kenapa sering terjadi pelecehan emosional? Karena prinsip yang keliru nih. Orang tua tuh lebih berkuasa dan berotoritas. Jadi nggak apa-apa papa marah, mama marah. Kan mama yang bayarin kamu, mama yang punya hidup kamu, mama yang melahirkan kamu. Kita pikir kita punya otoritas. Kita pakai kata, saya ini punya otoritas dari Tuhan menjadi orang tua. Jangan hormati orang tuamu. Tuh kita nganggep tuh kita yang punya otoritas, mereka di bawah kita. Sehingga terjadi seperti minggu lalu, powerful dan powerless gitu ya. Lalu kita pakai ayat-ayat Amsal, padahal perjanjian lama udah ditinggalkan, orang masuk perjanjian baru kan. Tokat dan pukulan tangan menyakiti, tapi kata-kata tidak dapat menyakiti. Oke, saya nggak pukul, tapi dia harus didisiplin. Kalau enggak, dia nggak bisa tangguh menghadapi hidup gitu ya. Padahal ketangguhan itu nggak bisa dicapai melalui kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kekerasan dari disiplin orang tua, kita bilang melatih anak supaya dia nggak lemah. Kalau nggak ntar dia lembek-lembek. Gitu ya. Tunggu. Kita kan bukan mau memanjakan. Mendidik bukan memanjakan, tapi mendidik tidak harus dengan kekerasan. Gitu ya, hati-hati. Nah, apa itu pelecehan emosi? Ada dua, melalui ucapan atau perbuatan. Gitu ya. Apa sih yang dilakukan seringkali oleh orang tua? Gitu ya. Mengejek anak. Gitu ya. Ini sih males banget nih anaknya. Gitu. Lalu merendahkan dia. Gitu ya. Nggak bisa kayaknya kalau anak saya sih yang kayak gitu-gitu. Nggak biasa dia nggak ngerti, bakal mempermalukan. Kemarin nih ujian aja masa nggak bisa mempermalukan, membandingkan kakaknya kayaknya lebih rajin daripada adiknya, gitu ya. Terus memuji yang satu di depan yang satu lagi, gitu ya. Hati-hati kalau kita guru sekolah minggu, ya pinter ini suaranya paling bagus, hati-hati. Paling bagus berarti saya tidak bagus yang lainnya, gitu kan. Hati-hati melecehkan emosi anak sehingga dia tersinggung, terluka, nggak mau ke gereja lagi lah. Kenapa? Hanya yang bagus mami yang dipuji sama kakakku gitu. Nah, lalu menekan, ikut mami sekarang, nggak ada alasan lain gitu ya. Mami kan mamahmu gitu kan ya. Nah, terus mengancam kalau nggak ikut di rumah sendiri loh, nanti ada apa-apa kamu sendirian loh gitu ya. Itu mengancam. Lalu memaksakan pendapat. Menurut mami nggak ada perempuan itu pakai hijau, pakainya merah gitu kan ya. Atau laki-laki tuh nggak bisa pakai pink, pink itu tuh perempuan gitu ya. Memaksakan pendapat kita. Lalu menyalahkan, ini kamu ya, coba siapa yang akibatin ini? Coba semua lihat nih gitu ya. Itu saya paling gedek sama guru-guru masa lalu tuh pokoknya kolonial yang kalau suruh nggak pakai topi, disuruh maju ke depan, disalahkan, dipermalukan gitu ya, dihukum di depan orang banyak gitu ya, terus mengungkit-ungkit, ini udah 2 kali ya kamu melakukan ini ya, gitu, 1, 2, 3 gitu kan ya. Terus menolak perasaan tuh gini, mami aku sedih banget gitu kok temanku gini, alah kamu gitu, baru anak kecil aja udah gini gitu kan, lihat mami nih, lihat papi nih gitu. Jadi menolak perasaan dia padahal dia sedih terluka. Bersikap dingin. Nah, mami aku boleh makan ini enggak? Mami kenapa diam aja? Gitu. Nah itu bersikap dingin, mendiamkan anak gitu ya. Seringkali kita mendiamkan atau mengabaikan anak, lalu kita memaksa anak gitu ya. Pokoknya kamu sekarang harus ikut mami, harus ikut papi gitu ya. Sekarang dengar kata papi gitu ya. Kita pikir dengan cara seperti itu anak bakal nurut, dan tujuan utama kita walaupun dimarahin di depan umum gitu ya, pokoknya anak tuh mesti nurut gitu. Jadi bodoh amat dia rasa malu, bodoh amat dia rasa sedih. Dia harus tangguh menghadapi itu, biarin aja nangis gitu kan ya. Nah, hati-hati kita melecehkan emosi gitu. Karena emosi anak berarti nggak berharga buat kita. Lalu apa ya? Mengubah keputusan dan anak nggak setuju gitu. Ini sering juga saya lakukan sebetulnya, lupa, jadi minta maaf ya dek, aku lupa nih, kamu belum nanya sama kamu, even mau ngajakin ibu saya pun mau pergi sama dia aku mesti nanya gitu ya, boleh nggak aku ajak mamaku gitu ya, oke, ya udah baru ngajak gitu ya.
Nah, melecehkan emosi melalui perbuatan, apa yang kita lakukan seringkali menganak emaskan gitu ya. Yang ini dikasih bagus, ini handphone baru, kamu mah adek handphone bekas gitu ya. Hati-hati menganak emaskan. Meninggalkan tanpa penjelasan gitu ya. Oh, menganak emaskan by the way anak bungsu juga seringkali dianak emaskan gitu ya. Kan dia masih anak, dia kan masih kecil gitu. Kamu kan udah kakak gitu kan. Meninggalkan tanpa penjelasan. Ini banyak loh orang trauma ditinggalin sama orang tuanya, entah secara berpisah, bercerai, atau karena memang pergi tiba-tiba ditinggal aja gitu ya. Anak saya pernah ngomong dia sakit hati terluka karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Kayak saya bilang sama anak saya kayak ke neninya, pegangin anak ini enak ya, aku mau pergi gitu. Emang aku macan mami katanya. Oh, dipegangin gitu katanya. Terus mengambil alih peran. Ada teman saya yang bilang saya seumur hidup. Ibu saya tuh percaya sama adik saya. Jadi kalau kunci rumah apa dipercayakannya pada adik, aku nggak dipercaya, dianggapnya terlalu kanak-kanak gitu ya. Nah, terus menyangkal perasaan tadi udah ya, memberi simbol tertentu yang merendahkan gitu. Ini si lihat nih si nakal ini anak paling nakal gitu ya. Terus mendiamkan tadi ya, mendiamkan diam aja seharian kayak kitanya nggak mau ngomong, anaknya merasa perlu ngomong, lalu kita merasa kita layak menghukum anak dengan cara seperti itu. Melihat dengan tujuan tidak menghargai gitu. Atas bawah bajunya kok kayak gitu sih gitu ya. Kamu nggak pantas kayaknya pakai baju itu deh gitu. Memperlakukan tidak adil tadi ya, kalau punya beberapa adik, beberapa kakak bertengkar di depan anak, hati-hati gitu ya. Saya punya teman, bukan teman sih. Jadi ada orang yang datang umur sekitar 40-an gitu. Pacaran terus ganti sampai akhirnya dia mabok, dia frustrasi, terus saya tanya ke dia, kamu tuh merasa disayang atau enggak sama pacar-pacarmu? Enggak. Makanya diputusin lagi gitu kan ya. Terus saya akhirnya tanya, umur berapa kamu merasa bahwa kamu disayang gitu? Terus dia bilang, dia pikir-pikir, terus dia bilang, kapan kamu terakhir kali merasa disayang? Terus dia jawab, waktu umur 4 tahun. Waktu umur 4 tahun. Lah, kenapa? Karena siapa yang sayang kamu? Pembantu saya, katanya gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Kemana orang tuamu? Orang tuaku bertengkar terus. Jadi dulu kalau orang tuaku bertengkar, aku masuk ke ketiak mbakku. Jadi aku rasa aman sekali. Tapi umur 4 tahun mbakku pulang kampung karena menikah. Jadi akhirnya saya nggak punya siapa-siapa lagi. Terus saya tanya, kalau orang tua mau berantem, setelah itu kemana? Aku masuk lemari, katanya. Nah, sejak itu dia mencari cinta. Gitu. Jadi, hati-hati pengalaman itu, bertengkar depan anak, lalu, nah, apa dampaknya ya pada iman anak, gitu ya? Yang pasti anak sulit melihat figur bapak yang penuh kasih. Jadi mix up. Saya pernah bertemu dengan seorang perempuan dewasa gitu ya, dia punya, saya nggak pernah nanya, tapi overweight banget asli. Jadi kemungkinan saya prediksi tuh beratnya mungkin bisa 150 gitu ya. Terus waduh, makannya itu bukan apa-apa ya, bukan no offense gitu ya. Dia udah makan setumpuk, terus dia ambil lagi root beer, dia ambil lagi apa namanya es krim dimasukin, dia udak dia makan lagi. Wah, pokoknya ngeri banget makannya. Terus saya tanya sama dia, kamu kok berdoa kemana gitu? Terus dia bilang, saya berdoa ke Ibu Maria. Kenapa kamu nggak berdoa ke Tuhan Yesus? Karena menurut saya tuh saya tidak bisa membayangkan lah kalau saya ngomong sama laki-laki katanya gitu. Jadi dia perempuan gitu ya. Jadi oh mungkin ada trauma, aku nggak tahu sih, aku nggak tanya lebih lanjut. Tapi dia anak adopsi dengan 2 kakak laki-laki dan seorang ayah yang dia nggak mau ngomong sama sekali dengan mereka gitu ya. Jadi nggak punya figur bapak. Ingat, figur bapak itu penting membuat anak tahu bapak yang penuh kasih. Jadi bapak-bapak ya, ini nasibnya bapak-bapak di dunia patriarkal ya, karena kita masih doanya kan Bapak kami yang di dalam surga. Kalau kita udah berdoa Ibu kami yang di dalam surga, mungkin figur ibu juga nempel gitu ya, tapi lebih lagi figur ayah gitu ya. Jadi penting supaya para ayah itu menunjukkan sikap bapak yang penuh kasih.
Kalau bapak yang penuh kasihnya, figur ayahnya itu memukul, membentak, mendiamkan, tidak bermain bersama, melecehkan, ya dia nggak bisa lihat figur Allah dong. Nggak mungkin anak kecil tahu figur bapak yang penuh kasih. Di konversi GKI ditulis Allah yang merawat bagi ibu dan ayah. Jadi sebetulnya ibu dan ayah berperan gitu ya. Jadi kita nggak bias gender nih ya. Nah, dampak pelecehan pada iman anak, kalau anak dilecehkan terus dilakukan kekerasan terhadap dia, akhirnya dia berpikir kekristenan ini isinya cuma hukuman dan hadiah. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu agnostik dengan beberapa anak nggak mau percaya lagi Tuhan Yesus karena trauma dia adalah orang Kristen melecehkan, suami Kristen melecehkan, lalu bapaknya yang katanya sangat Kristen banget itu mengajarkan dia hukuman dan hadiah, sehingga ketika dia tidak masuk ke sebuah perguruan tinggi yang dia dambakan, dia merasa dihukum Tuhan. Buat apa jadi orang Kristen kalau dihukum gitu kan ya? Ngapain gue jadi Kristen? Nah, dampak pelecehan anak juga sulit memaafkan. Kalau teman-teman minta maaf sama anak karena udah mukul, marah, berteriak, belum tentu dia mengampuni, belum tentu dia memaafkan. Maafkan saja ya gitu. Jangan berharap mereka bisa dengan mudah memaafkan. Aku sudah minta maaf sama kamu gitu. Kenapa kamu masih begitu? Gak bisa, maaf ya. Kalau mama papa tidak berubah, saya nggak bisa memaafkan. Sama, kita juga sulit loh memaafkan. Mari kita ingat-ingat orang tua kita melakukan itu nggak. Nah, lalu kita menyalahkan Tuhan. Jadi nggak bisa akrab, intim sama Tuhan tuh nggak bisa. Jauh relasinya. Nah, terus dampaknya yang lain lagi secara psikologis, mistrust. Susah percaya sama orang, susah percaya sama orang tua, misbehavior, perilaku yang menyimpang, pembalasan atau disrespect dari anak kepada orang tua gitu ya. Saya bertemu anak yang kalau dimarahin bapaknya lihat gini, oh dia nggak menghargai ini ayahnya gitu ya. Nah, guilty feeling ada juga. Kenapa? Karena juga melakukan kesalahan. Dia pemberontakan kan bikin dia guilty feeling. Rendah diri anaknya, malu, nggak pede. Negative thinking karena disalahin terus dan dicekokin sama orang tua tentang hal-hal buruk, tentang resiko-resiko. Jadi negative thinking terus. Ada satu anak yang bilang, satu ibu yang bilang, anak saya tuh ya, kalau ke gedung tinggi takut gedungnya roboh. Kalau pergi ke sana takut ada copet. Ke sana, wah pokoknya negative thinking banget. Saya nggak tahu tuh asupannya dari mana tuh ya. Terus sulit menerima perbedaan. Pokoknya semua harus perfect sesuai dengan apa yang saya mau. Karena dia imitating orang tuanya. Orang tuanya juga gitu, perfeksionis. Dan mengalahkan atau menyalahkan orang lain. Gitu ya. Si itu sih, gara-gara si itu gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya masih ada harapan nggak nih ya? Ini kan kayaknya jelek banget kita, atau jelek banget orang tua kita, atau kenapa ya gue parentingku jadi kayak gini? Masih ada harapan nggak? Jadi ada satu orang ya, saudara, cerita. Satu orang tuh ya, satu kali dia sakit mental. Pada waktu dia sakit mental, orang tuanya pasung dia. Ini kisah nyata. Pasung karena ternyata dia dilecehkan, diperkosa oleh ayahnya. Pasung, teriak-teriak karena suka teriak-teriak. Dia punya sahabatnya sudah deketin dia gitu ya, deketin dia lagi gitu. Nah, satu kali sahabatnya tuh harus pergi keluar kota. Nggak berapa lama ketika dia balik lagi, lah kenapa teman saya yang dipasung udah nggak dipasung gitu? Apa yang terjadi denganmu? Terus dia cerita, pasungan saya tuh lepas satu kali loh. Saya udah di pikiran saya nih, saya mau ke dapur ambil pisau, saya mau tusuk papa saya. Nah, papahnya waktu itu udah stroke gitu ya. Apa yang terjadi? Di tengah jalan Tuhan menyentuh hati saya. Dan saya akhirnya membatalkan niat saya karena saya tahu Tuhan sangat mencintai saya. Nah, muncullah lagu Sentuh Hatiku, Ubah Hidupku. Jadi si Jason itu bikin lagu karena sahabatnya itu yang diperkosa sama ayahnya, dipasung, keluar dari pasungan bertemu Kristus, disentuh hatinya. Jadi masih ada harapan? Ya tentu masihlah. Diawali dengan kita percaya ada mujizat Tuhan, Tuhan memulihkan teman-teman, kakak-kakak, dan memulihkan anak-anak kita, gitu ya, dan memulihkan relasi kita dengan orang tua, dengan Tuhan, dengan sesama.
Jadi help-nya apa? Don't hurt me, but help me or heal me gitu ya. Ini voice dari anak-anak gitu ya. Jadi dia stop pelecehan. Stop pelecehan gimana caranya? Punya awareness. Punya awareness dulu nih. Oh, ternyata aku sama anakku tuh beda ya, beda selera, beda gaya. Anakku jam 6 belum mau mandi gitu ya. By the way, aku malah mandinya jam 9 malam gitu. Kita tuh berbeda gitu kan. Paling tinggal dikasih tahu perbedaannya dan konsekuensinya. Kami berbeda gitu. Kita sadar dulu kita beda. Yang kedua, terima. Apa yang perlu diterima? Oke, kamu beda, saya beda, kita sama-sama unik kan, bukan aneh. Aneh itu kan istilah pelecehan gitu ya. Kamu aneh ya gitu ya. Tapi kalau unik itu berbeda gitu, karena istimewa, karena ada kelebihan. Nah, sehingga kita nggak bisa bilang ini yang sering accept bahwa ini sering saya paksain ke anak dan menyakiti dia. Oke, saya aware dan saya accept bahwa saya sering atau kadang memaksakan dan menyakiti anak saya. Ini penting. Kenapa? Acceptance dan awareness dan acceptance ini penting sebagai cara awal untuk men-stop pelecehan, gitu ya. Nah, yang kedua bukan hanya stop pelecehan, tapi minta Tuhan memulihkan, gitu ya. Jadi awareness-nya dalam pemulihan itu emang sih perbedaan ini sulit saya terima, saya aware, saya susah menerima perbedaan, misalnya gitu ya. Nah, lalu acceptance, oke, saya beda ya, saya nggak bisa terima. Jadi ada yang perlu saya beresin nih. Waktu itu perasaan saya tuh marah banget karena kita berbeda. Karena anak saya nggak sama pendapatnya sama saya. Itu yang bikin kita marah kan karena dia nggak mau ikut kita kan. Padahal itu selfish banget. Kenapa anak harus ikut kita? Karena kita yang terbaik gitu. Saya bilang kita yang terbaik gitu. Kadang-kadang juga kita salah kok melakukan sesuatu gitu ya. Atau kadang mereka juga tahu loh apa yang baik buat mereka. Saya belajar bahwa anak tahu yang terbaik untuk mereka juga ya. Saya punya ponakan umur 2 tahun. Jadi sejak umur 1,5 tahun, 1 tahun saya sudah kenalan sama dia gitu ya. Maksudnya dia kenal saya gitu. Walaupun nggak tahu nama, nggak bisa manggil, orang belum bisa ngomong gitu ya. Tapi ketika dia naik kasur manapun, dia tahu gimana cara turun dengan turunin kedua kakinya. Jadi kalau nggak nyampe dia naik lagi, dia takut jatuh gitu. Nah jadi dia tahu ya itu baik tuh kalau saya turun nggak ada pijakan, saya bisa jatuh. Jadi naik lagi dia ke kasur gitu. Jadi anak-anak tuh punya awareness loh untuk tahu mana yang baik. Tinggal kita nanti mengarahkan bukan dengan kekerasan, bukan dengan memerintah, bukan dengan menekan, bukan dengan mengancam, bukan dengan kekuatan dan kekuasaan kita gitu. Nah, yang ketiga dan keempat adalah perlunya pengampunan dan memberkati. Ini akan kita pelajari minggu depan, gitu ya. Jadi akhirnya saya mau bilang, biarkan anak-anak kita merasa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang berharga, I'm wonderfully and fearfully made, gitu ya. Jadi supaya mereka bilang, I know that full well. Ya, aku tahu kamu secara penuh, aku kenal kamu. Jadi bukan aku tidak kenal kamu karena kamu nggak ikut aku, tapi aku kenal kamu, kamu yang berbeda dari aku, dan aku melihat keunikan itu, gitu. Nah itu awal dari stop pelecehan, gitu ya. Nah ini dari saya, kakak-kakak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, serunya kalau ada pertanyaan, kalau nggak ngantuk banget. Silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah saya tutup dulu recordnya ya, siapa tahu ada pertanyaan yang sangat personal gitu. Oke. Targetnya adalah dengan pelecehan anak dan hak anak, kita tahu apakah pertama kita menjadi korban dari pelecehan, sehingga kita meneruskan kekerasan itu di dalam rumah atau rumah tangga kita dalam pendidikan anak kita. Nah, hal yang perlu kita bereskan adalah bukannya anak kita yang mesti kita beresin, anak kita bawa ke psikolog atau ke psikiatri untuk beresin, enggak. Kalau anak-anak datang ke psikolog atau psikiatri, pasti yang diberesin dulu orang tuanya. Kenapa? Karena sumber masalah anak itu 90% dari orang tua gitu. Jadi asuh kita yang membuat anak menjadi berperilaku seperti itu.
atau pola asuh kita atau diri kita yang berperilaku kekanak-kanakan mengakibatkan anak kita akhirnya tidak dewasa, tidak sehat secara emosi. Maka kita sendiri yang perlu sehat secara emosi. Nah, jadi mari kita bicarakan apakah kita sehat secara emosi atau kita korban dari sebuah kekerasan. Sehingga akhirnya kita juga cenderung menjadi orang tua yang keras gitu ya. Nah, aku mau kasih breakout room aja untuk kakak-kakak gitu ya. Ngobrolin bertiga-tiga gitu ya. Sehingga kakak-kakak bisa saling ngobrol, aku yang mana ya, apa yang saya pelajari dari presentasi tadi ya, sehingga mendarat nih gitu ya. Dalam waktu 10 menit aja atau 15 menit nanti saya tarik balik ya. Mari kakak-kakak selamat berdiskusi. Silahkan.
Halo, halo. Kak, saya tadi iPad-nya. Yes, yes. Aku ini dulu. Tadi sama Grace dan Anggreni, Kak. Ya. Aku lihat ini mental ya. Mental. Kelompok iPad-nya berarti 4. Oke, sip. Oke, sorry ya. Kak. Ya, Oke. dan. Ya, MH04. Bukan yang ini nggak bisa ini. Ntar ditanya. Malam, gimana Kak? Malam. Gimana diskusinya Kak? Sudah diskusi? Nggak tahu Kak diskusi apaan. Aku tadi jaringannya mati, masuk lagi, terus tiba-tiba udah breakout room, terus nggak ada pemandunya, jadi bingung ngapain. Oh, ini semuanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Bu Riani? Lah, ini tiga-tiga nggak ikut yang di main room. Aku tadi barusan mati. Jadi jaringannya mati, terus tuh masuk lagi udah tiba-tiba udah di breakout room. Tapi dengerin yang sesinya nggak? Dengerin sih kan tadi aku nanya Kak soal yang itu emosional itu Kak. Terus habis itu langsung mati. Nah, sekarang apakah kita pernah jadi korbannya atau kita pelakunya? Saya sebagai orang tua ya adalah pernah jadi pelakunya. Kadang kalau mulut itu bisa kalau lagi pusing bisa ngomel, Bu. Jadi pelaku ya. Iya, perlu banyak sabar sama napas kata Ibu tadi. Kalau mau marah emosi harus napas dulu ya.
Biar dan ke otak apa tuh tadi namanya istilahnya. Ah, Ya, ya merasa sih ya, kita juga orang tua sebagai pelaku terhadap gimana ya tentang kata-kata kita gitu yang suka nggak terkontrol gitu Bu. Harus perlu banyak doa hikmat dari Tuhan. oh, Iya. iya, betul. Pentingnya makanya kita parenting kayak gini kan sebagai kita persiapan jadi orang tua yang lebih baik kayak gimana gitu. Iya. Gimana Kalau menurut aku, yang Kak, lain? Iya. Kalau aku korban dan pelaku juga, Kak. Kalau Korban dan dulu, pelaku, ya. kalau dulu aku pas kecil itu dituntut harus ranking 1 terus dari kecil gitu. Jadi tiap kali kalau misalnya ulangan di bawah 9 itu udah pasti aku kena pukul. Oh. Terus habis itu ya itu berlangsung selama SD sih. Kalau misalnya dapet 7 udah pasti gantungan baju gitu loh. Keluar gitu. Jadinya pas lagi sekarang sih nggak gitu ya aku ke anak ya. Cuma kan karena kan zamannya emang udah beda kan. Karena anak sekarang kan nggak seperti itu gitu cara mendidiknya gitu kan. Nah kalau sekarang kebanyakan aku pakai kata-kata sih gitu. Karena emang mungkin cewek ya emak-emak gitu kan licin ya mulutnya. Apalagi kalau udah ke ubun-ubun gitu suka kan. ada sampah gitu ya Ci ya. Iya, sebenarnya bukan kata-kata kasar gimana sih, cuma berkesannya kan seperti itu kan. Jadi kayak cuma, aduh gimana sih, kok begini aja nggak bisa, kan mama udah pernah bilang gitu loh. Tapi kalau kayak gitu kan, di contohnya Karyani tadi kan, ya itu juga pelecehan gimana sih kan, istilahnya, kok lu nggak bisa-bisa sih kayak gitu kan. Gitu sih Kak. Oh iya, oke. Yang lain, ini siapa sih? Karika, Kak Kristina ya, Kak Mariana? Pelaku aja. Pelaku aja. Pelaku berarti biasanya pelaku adalah korban. Pelakunya ikutin siapa? Ikutin papa, ikutin mama? Enggak sih. Mama papa nggak keras? Enggak. Sendirinya. Kayaknya kalau mungkin karena anak juga ya. Beda-beda anak sih. Anaknya beda-beda maksudnya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 enggak, yang anak pertama doang. Oh. Oke. Iya. Jadi sebetulnya kita menjadi pelaku perlu dicari tuh kenapa kita nggak bisa, kecuali nanti dengan sesi-sesi parenting kita menjadi lebih sabar gitu ya, lebih bisa mengontrol emosi kita, nah berarti kita beres. Tapi kalau kita nggak bisa move on, mesti dicari tahu kenapa kita nggak bisa move on dari kekerasan gitu. Jadi kita perlu tahu siapa mana apa penyebab dari kita melakukan itu ya, sehingga ataukah ada terapi gitu ya Bu Riani agar kita lebih sabar gitu. Parenting ini salah satunya sih, membuat kita belajar bagaimana caranya menghadapi bagaimana kita menghadapi nanti anak kita dengan paradigma yang baru. Ya. Kadang sifat anak kan suka yang satu lain. Jadi kita hadapinnya harus. Iya benar. Ya. Nah, jadi kita akan belajar bareng bagaimana cara melakukan sebuah percakapan tanpa emosi atau tanpa kemarahan atau tanpa emosional gitu ya. Emosi kan pasti ada kan, perasaan sedih, marah, kecewa gitu ya. Nggak apa-apa, boleh kita marah, kecewa. Tapi kita perlu menemukan kenapa itu terjadi, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik. Kalau kita emosional, kita nggak bisa mendidik anak loh. Iya. Oke. Terkadang saya termasuk tipe orang tua yang kalau kesel saya diem, kayak ngediamin anak gitu saya Bu. Nah itu menyiksa loh Kak. Jadi gimana caranya
Kalau kita lagi nggak setuju, nggak suka, kita belajar mengungkapkan. Nah, itu yang kita pelajari, Kak. Karena mungkin kita juga nggak tahu ya mau ngomong apa ya. Jadi bingung kan, jadi diem. Nah, tapi kan diem itu kan membuat mereka tidak komunikatif lagi akhirnya. Iya. Kalau Jadi aku nggak bisa komunikasi. diem. Marah-marah. Ya, sekarang yang marah sampah yang keluar, Ci. Aku mau Iya. nanya, Kak. Aku mau nanya, Kak. Iya. Yang sharing hari ini kan ngomongin kita dulu korban dan sekarang pelaku gitu kan. Nah, kalau dulu mungkin karena aku dituntut perfeksionis di bidang akademis, di bidang sekolah gitu kan. Terus habis itu semua agenda, semua PR itu dari kecil memang udah dituntut bisa sendiri gitu loh. Dulu pun aku melakukan semuanya dengan baik, sendiri, mandiri gitu. Nah, giliran sekarang anak kan udah anakku beda gitu kan. Jadi dia tuh bukan yang tipe mandiri gitu loh. Meskipun memang udah sering diingetin disuruh setiap hari harusnya udah jadi habit, tapi dia kayak kalau mama nggak suruh ya aku nggak jalan kayak gitu loh. Dan itu yang tadi kan kakak bilang iya sampai dia kepentok, sampai dia nilainya jelek, sampai dia sampai dia dimarahin guru gitu. Tapi guru sekarang kan nggak marah, terus dapat nilai jelek juga guru bodo amat gitu loh Kak. Nah aku bingung, pertanyaanku sama sih kayak minggu lalu gitu loh. Jadi kepentoknya di mana anak sekarang itu gitu, terus gimana cara ngubahnya dia gitu loh. Apa jadinya anak-anak itu ya? Anak-anak itu nggak bisa dididik hanya dengan memberikan instruksi atau memberikan nasihat atau memberikan perintah. Itu nggak akan long lasting karena dia takutnya sama mamahnya nanti, sama pemberi perintah gitu loh. Nah, kita mau belajar bagaimana anak belajar bertanggung jawab dengan pikirannya sendiri gitu. Nah, itu yang kita agak panjang sih pelajarannya ini gitu. Tapi nggak apa-apa daripada kita nggak belajar apa-apa gitu kan. Mendingan kita sedikit-sedikit belajar gitu ya. Jadi semoga ya kita bisa semakin mahir bareng-bareng. Yuk kita balik lagi ya ke meeting. Leave breakout room, oke? Suaranya, Kak. Oke. Aku pikir belum pada masuk semua. Oke, kakak-kakak, adakah pertanyaan dari pengalaman sharing seperti itu? Kita korban atau kita pelaku? Kalau kita pelaku, pasti kita korban. Kalau kita korban, belum tentu kita pelaku. Gitu. Jadi silahkan, apakah kita ada satu lagi yang sebelum kita menutup? Nggak ada? Kita akhiri. Semoga kakak-kakak bisa
aware terhadap dalam seminggu ini kita ini melakukannya atau enggak, kita bisa menahan diri atau enggak, dan kita tahu nggak caranya gimana. Nanti kita diskusiin ya minggu depan. Saya serahkan kembali kepada Kak siapa nih ya, Pak aku. Oke. Pada Kak Inop, ayo Kak. Ya, oke. Baik, tadi di grup saya, seru banget ceritanya ya. Mantap. Antara B, D, dan C ya. Ya, itu perutnya kedut ke kanan, ke kiri, atau kemana tuh ya huruf ya. Ya, teman-teman, saya bersyukur hari ini bisa ikut acara ini gitu ya. Kembali direfreshkan kembali gitu ya tentang bagaimana kita ternyata ketika kita melakukan kemarahan sama anak, ternyata itu mungkin ada juga luka-luka di belakang kita yang pernah kita alami gitu ya tanpa sadar. Sama seperti waktu kita masih kecil, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa memilih orang tua atau papa yang seperti apa. Sampai akhirnya keluarga kita misalnya broken home atau sampai hari ini masih baik-baik saja, kita pun tidak bisa memilih itu gitu ya. Sama dengan anak kita. Ketika kita dikaruniai anak kita pun tidak bisa memilih. Saya mau lahir di keluarganya Inok, Grace, Foni, atau lain sebagainya. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah memulihkan. Kalau kita tadi sudah dengar gitu ya, kalau kita punya luka-luka sebelumnya, mari kita pulihkan. Biar kita ketika mendidik anak ke depan, bisa lebih baik lagi gitu ya. Tidak membawa luka-luka lama kita gitu ya. Jadi apapun, kadang-kadang saya berpikir gini, kesabaran yang saya miliki itu justru belajar ketika saya memiliki anak gitu ya. Kadang-kadang anak kita itulah modul kita untuk belajar sabar. Karena kalau dibilang saya sabar, nggak mungkin banget. Teman-teman di sini udah tahu, Inok itu nggak bakal sabar gitu ya. Tapi kalau kalian menghadapi anak saya itu harus panjang sabar gitu ya. Jadi guru yang terbaik ketika kita mau belajar sabar adalah anak kita sendiri gitu ya. Tapi apapun kondisi anak kita, bagaimanapun keluarga kita tetap harus bersyukur. Karena semua adalah anugerah dan tempat Tuhan mau menempatkan kita menjadi seperti apa. Pujian terakhir sebelum kita menutup acara kita. Terima kasih Tuhan gitu ya. Seringkali pujian ini kita sering nyanyikan, tapi biarlah hari ini ungkapan terima kasih kita itu sungguh-sungguh berasal dari hati kita bahwa apapun yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita, baik anak, baik orang tua, baik diri kita sendiri, itu kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Satu pujian saya share ininya. Kita angkat pujian ini sekali, lalu bagian referennya 2 kali. Setelah itu mungkin saya minta Grace untuk tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk satu kesempatan untuk kami boleh sama-sama kembali diperlengkapi menjadi orang tua yang baik. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diingatkan Tuhan. Mungkin banyak luka-luka lama yang ada di hati kami. Mungkin dulu kami mendapat perlakuan yang tidak baik. Mungkin banyak hal terjadi dalam masa lalu kami yang membuat kami terluka dan tersakiti, dan kami mengungkapkan itu kepada anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua kalau seringkali kami tidak mampu mengendalikan emosi kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh mengubahkan kami terlebih dahulu. Tuhan yang boleh memulihkan kami sebagai orang tua terlebih dahulu. Sehingga kami boleh menjadi orang tua yang boleh memulihkan anak-anak kami. Kami boleh menjadi orang tua yang baik, yang penuh cinta kasih, kesabaran buat anak-anak kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Biar kiranya di sepanjang minggu ini kami boleh terus merenungkan dan mempraktekkan apa yang sudah kami dapatkan hari ini kepada anak-anak kami. Mempraktekkan di dalam keluarga kami. Sungguh kami bersyukur untuk Ibu Riani yang boleh mendampingi kami, yang boleh sharing dengan kami, sehingga kami boleh mendapat begitu banyak hal baru. Bersyukur untuk Cinovita yang boleh memandu kami dalam pujian. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau menyerahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang boleh terus kasih kami sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Karyani. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan ya. Oke, jangan lupa lupa PR-nya. Foto dulu. Oke. Jangan lupa PR minggu depan ya. Dilihat-lihat gaya kita parenting. PR-nya apa nih, Kak? PR-nya mendeteksi apakah kita pelaku dan bagaimana kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang itu tuh. Ini nyonya nih. Mari. Buka masker dong, Sen. Buka masker. Tersangka. Candy tersangka. DPO. Rika, buka kamera. Ayo Rika. Rika lagi nindurin Ebet kali ini. Johan tadi anaknya lagi pupuk. Oh, ya ampun. Oke. Karyani yang mau take ya? Oh, boleh. 1, 2, 3. Oke. Itu Rika baru nongol. Oh, mau lagi, sekali lagi. Ini kenapa kabel-kabel? Lagi ingin screenshot kayak ini. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak. Bye, see you. Semua. Dadah.